Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang larangan dengan pergaulan bebas dan mendekati zina. Untuk itu silakan untuk menyimak video kali ini. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa makna dari pergaulan bebas itu sendiri, bentuk apakah pergaulan bebas itu sendiri, dan bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas itu sendiri, dan apa hikmah dari pergaulan bebas itu sendiri. Oke, baik. Untuk pergaulan bebas itu sendiri itu menjadi terbagi dua kata, yaitu pertama pergaulan dan bebas. Pergaulan itu sendiri adalah merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, syariat agama, dan norma kesusilaan. Adapun pergaulan bebas menurut istilah yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dan tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Sedangkan pergaulan bebas menurut agama yaitu semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan itu sendiri. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang dalil. Dalil tentang larangan perbuatan pergaulan bebas dan zina ada dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 30 dan 31. Dan saya akan membahas apa isi kandungan dari ayat itu tersebut. Yang pertama, senantiasa bagi kaum laki-laki untuk menjaga pandangannya. Yang kedua adalah senantiasa untuk laki-laki menjaga kemaluannya. Dan yang ketiga, segala perilaku yang dilakukan oleh manusia, tindak tanduk apapun itu akan selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya yaitu ayat ke-31 ada pesan untuk seorang wanita, yaitu yang pertama, wanita harus menjaga pandangannya dari laki-laki yang belum muhrim. Yang kedua, menjaga kemaluannya, dan yang ketiga menjaga auratnya. Dan semua itu adalah untuk terhindar dari perilaku pergaulan bebas dan menghindari dari zina itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pergaulan bebas ataupun kategori yang termasuk pergaulan bebas itu sendiri. Yang pertama adalah penghamburan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Jadi ketika orang yang suka dengan pergaulan bebas itu akan menghamburkan dana atau uangnya itu sendiri untuk memenuhi hawa nafsu orang itu sendiri. Oke, dan yang kedua adalah berbuat dengan tanpa perhitungan antara benar dan salahnya menurut ajaran agama. Jadi orang yang suka dengan menyalurkan keinginannya dengan pergaulan bebas itu tidak akan memperhitungkan benar dan salahnya perbuatan itu sendiri. Nah, dan yang ketiga adalah berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Jadi orang yang melakukan pergaulan bebas mengikuti hawa nafsunya itu akan keluar dari norma masyarakat ataupun syariat agama. Karena dalam agama pun itu perbuatan pergaulan bebas itu sudah dilarang. Oke, ciri yang selanjutnya adalah terjerat kepada pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Jadi seseorang yang dikategorikan
melakukan pergaulan bebas itu akan senang mengunjungi atau meminum minuman keras dan obat-obatan yang terlarang. Nah, dan yang terakhir adalah berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan. Nah, siswa ataupun siswi yang senang dengan menjalankan keinginan hawa nafsunya itu berpikirnya itu hanya sesaat tanpa memikirkan masa depan. Contohnya ketika anak siswi itu melakukan perbuatan zina dan itu akan merusak akan masa depannya itu sendiri. Termasuk ketika termasuk lelaki juga yang melakukan tawuran itu akan membahayakan dirinya itu sendiri dan untuk masa depannya itu sendiri. Nah, kita beralih kepada jenis-jenis dan penyebab dan bentuk apakah sih pergaulan bebas itu. Oke, yang pertama itu adalah seks bebas. Seks yaitu pergaulan yang dilakukan antara lelaki dan perempuan tanpa ada ikatan suami istri, dan akibat dari seks bebas itu sendiri salah satunya penyebabnya itu adalah dangkalnya keislaman dan keimanan, sehingga ketika seseorang tauhidnya kurang, akidahnya kurang, seseorang itu bisa melakukan hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan berbuat seks bebas. Dan yang kedua adalah kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga anak itu atau siswa itu merasa bebas, tidak ada halangan, tidak ada cegahan dari orang tua, sehingga antara anak perempuan dan anak laki bisa bergaul bebas sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir adalah larut dalam bujukan rayuan setan. Tadi udah dijelaskan bahwa ketika seorang siswa maupun siswi kurangnya pendidikan dari orang tua, kurangnya pendidikan dalam hal agama, sehingga anak siswa dan siswi bisa terjerat dalam godaan setan, yaitu bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pergaulan bebas, yaitu zina. Oke, sekarang kita beralih kepada cara untuk mengatasi dari pergaulan bebas itu tersebut. Yang pertama dari cara untuk mengatasi pergaulan bebas itu tersebut adalah harus adanya bimbingan pendidikan ataupun bimbingan agama, dan itu akan menjadikan pembekalan, akan menjadikan dasar untuk seorang siswa maupun siswi, sehingga dia itu akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dan yang kedua itu berteman atau bergaul dengan anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh, sehingga itu akan terbawa dari asalnya ketika kita perbuatannya kurang baik, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh itu akan terbawa baik pula. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah meningkatkan perhatian dari orang tua kepada anak didik, anak siswa ataupun siswi, dan itu lebih utama daripada pendidikan yang di sekolah, karena ada keterangan juga kan al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Nah, itu tadi adalah cara untuk mengatasi dari perbuatan pergaulan bebas. Oke, kita lanjut kepada apa sih hikmah dari kita menjauhi dari pergaulan bebas itu tersebut. Yang pertama, kita akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dari hasil akhlak yang kita perbuat dengan baik. Yang kedua, kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita terhindar dari perbuatan
yang jelek itu tersebut. Dan yang terakhir adalah kita akan mempunyai masa depan yang cerah, kita akan mempunyai masa depan yang baik karena terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimana itu perbuatan yang melanggar aturan dari syariat Islam, melanggar aturan yang tidak sesuai dengan norma kemasyarakatan. Oke, siswa dan siswi sekalian, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang zina. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.